Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu biji tergigit. Doa terbaik untuk rekan-rekan kita yang lagi sakit. Baiklah, seperti biasa, semalam siapa yang dapat nasi atau rokok? Hah? Wih, iya ya. Nah, satu pertanyaan lagi. Budaya kerja yang nomor 4. Yuk menjadi mitra Abang Putrajaya. Simak cermati. Budaya kerja. Silakan. Apa yang konsumen? Hah? Oke, tepuk tangan. Kepuasan customer. Makan nasi sederhana. Jadi, Pak Ustaz, kira-kira untuk doa teman kita yang sakit di akhir atau di awal? Bagusnya di akhir atau di awal? Di awal ya. Jadi kebetulan ada rekan kita yang masuk rumah sakit dan dirawat dari divisi AB1, Bapak Suwanto. Kondisinya kalau menurut keterangan Ibu SO, gimana Ibu? Kondisinya cukup memprihatinkan ya. Jadi mari kita bersama-sama berdoa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencabut penyakitnya dengan segera. Dendam kali Pak Haji. Jadi harap dimaklumi dari jam 3 di press. Oke, nah, jadi dicabut, diangkat sama saja, yang penting rekan kita cepat sembuh. Berdoa dimulai. Amin. Ada ya Pak Ustadz, karena harusnya dia. Oke, ini program kita. Salah satu program jangka pendek Abang Putrajaya membangun fundamental SDM. Sesuai dengan program jangka pendek Abang Putrajaya, yakni membangun fundamental SDM, maka perusahaan akan mengadakan pelatihan karyawan yang dimentori langsung oleh Bapak Rudi Apriyadi, saya sendiri, dan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu pukul 8.45 sampai 9.15, durasi 30 menit, tempat di divisi AP1 Pusat. Baik, tadi karena durasi sudah ini, jadi saya percepat saja. Oke, daftar isi materi pelatihannya: mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang produktif, customer service, kiat sukses mengelola toko retail, mengembangkan skill dan kemampuan diri, 5. Mengembangkan skill dan kemampuan sales penjualan. Jadi 5 program ini kalau saya taksir mungkin sekitar 45 sampai 60 hari untuk pelatihannya. Oke. Kita mulai dari semalam kan 9 Mei, sorry. Daftar isi sudah kita saksikan bersama. Oke. Ini yang kita bahas kemarin. Pengertian komunikasi, fungsi komunikasi, tujuan berkomunikasi, rangkaian keberhasilan dalam berkomunikasi. Berkomunikasi biasanya digunakan untuk kegunaan komunikasi. 6. Pendapat peneliti. Penelitian menyatakan 70% kesalahan di dunia kerja adalah hasil dari komunikasi yang buruk. Untuk hari ini 10 Mei pelatihan kita ada 6 poin. 3 pilar berkomunikasi, penyebab sulitnya berkomunikasi, gagal dalam berkomunikasi dapat menyebabkan. 4. Beberapa faktor yang harus kita filter dalam berkomunikasi. 5. Prinsip dasar komunikasi. 6. 3 seni dalam berkomunikasi. Ini materi. Jadi kalau fisik saya agak kurang ini harap maklum ya, agak mengganggu fisik. Oke. Tidak perlu ke monitor ke saya karena monitor hanya materinya. Prinsip dasar komunikasi. Oke.
Tiga pilar berkomunikasi. Pertama verbal, kedua vokal, ketiga visual. Jadi verbal itu pesan yang kita kirimkan. Jadi dalam berkomunikasi itu pesannya, apa isi pesannya. Kemudian vokal, suara yang kita sampaikan. Bagaimana cara kita menyampaikan, intonasinya bagaimana agar lebih mudah dipahami oleh pendengar. Ketiga, visual, bahasa tubuh atau body language. Nah, itu seperti itu. Ketawa dulu Desa, tepuk tangan dulu Desa. Jadi bagi tiga. Jadi tiga inilah yang memudahkan pendengar kita dalam mengartikan apa yang kita ucapkan. Terkadang sering kita seperti itu, apa aja kata kawan ini. Betul ya? Nah, jadi tiga teknik inilah yang akan kita pelajari. Untuk mempelajari tiga teknik ini, yang biasanya bicara terburu-buru, pelan-pelan. Yang biasanya tegang, biasakan, karena sesuatu yang kita lakukan ala bisa karena biasa. Orang pintar itu bukan dasarnya pintar, tapi berlatih, praktek. Seperti yang sebelumnya, mulai lakukan. Oke. Penyebab sulitnya berkomunikasi, kurangnya informasi dan pengetahuan. Terkadang apa yang kita komunikasikan kita aja nggak paham gitu. Makanya yang menerima pesan itu gagal paham, nggak nyambung. Kedua, tidak menjelaskan prioritas atau tujuan yang jelas, apa poinnya. Contoh, karena fokus kita di dunia kerja, rekan-rekan leader sampaikan secara rinci, boleh. Tapi setelah disampaikan secara rinci, kasihkan poin-poinnya agar mudah dipahami, tidak terjadinya gagal dalam pemahaman, sehingga pelaksanaan kerjanya jadi tidak sesuai apa yang leader-leader inginkan. Tidak mendengarkan. Jadi terkadang kebiasaan kita, termasuk saya sendiri dulu, belum lagi selesai kawan ngomong, udah kita pangkas, jadi pemahamannya beda. Jadi dengarkan, tidak memahami secara penuh dan gagal dalam bertanya. Itulah tadi kalau kurang mendengar. Komunikasi, tidak memahami apa yang diperlukan orang lain. Selanjutnya, tidak berpikir jernih, terlalu cepat mengambil kesimpulan. Selanjutnya, bad mood dan gagal mencari alternatif. Itulah penyebabnya sulit berkomunikasi. Jelas ya? Kegagalan berkomunikasi juga dapat menyebabkan, jadi sebab setelah gagal ini ada sebabnya. Hilangnya bisnis, hilangnya pekerjaan, jenjang karir kurang diperhatikan oleh pimpinan, salah dalam melakukan tindakan, penurunan produktivitas, lemahnya dalam berkoordinasi, merusak citra perseorangan atau perusahaan, frustrasi, permusuhan, dan konflik, ketidakpuasan terhadap orang lain, penurunan semangat juang, hilangnya semangat tim, tingginya pergantian karyawan, konflik dan perbedaan pendapat, jatuhnya kepercayaan dan harga diri, hilangnya persahabatan, hingga mengakibatkan lingkungan kerja menjadi toksik. Itulah kegagalan berkomunikasi. Simple ya, komunikasi, alat kita bicara. Tapi kalau gagal, sebabnya banyak. Itulah semua sebabnya kalau gagal berkomunikasi. Jadi kita ke poin, karena dunia kerja, hilangnya pekerjaan.
Kalau saya owner, hilangnya bisnis, hilangnya pekerjaan itu akibat salah berkomunikasi. Bisa salah komunikasi antar rekan, bisa salah komunikasi dengan pimpinan. Karena ada terkadang karyawan itu ada masalah, udahlah, tidak diklarifikasi, sehingga penilaian dari pimpinan juga, ini udah diberhentikan aja, seperti itu. Jadi hilangnya pekerjaan, jenjang karir kurang diperhatikan oleh pimpinan. Contoh, kita staff ada memang jenjang karir, tapi kalau tidak dikomunikasikan dengan leadernya, dari mana leadernya paham bahwa pendapat kalian itu benar? Karena sebelum melakukan tindakan, makanya ada namanya ucapan. Kalau di tulisan dia namanya rencana. Itulah yang membuat jenjang karir itu bertahan. Yang seperti sebelumnya saya katakan, owner atau pimpinan bukan dewa. Tak tahu dia kemampuan kalian kalau nggak diucapkan. Jadi setelah diucapkan, barulah disuruh coba lakukan, barulah terjadi penilaian. Paham? Jadi interaksi sama leader. Gini dikata leader, kalau begini gimana? Kalau begini bagaimana? Si leader juga kan harus terima seperti yang sudah sebut, terima kritikan gitu, maksudnya saran masukan untuk mencapai tujuan kerja cepat tepat akurat. Karena pemikiran 10 lebih baik dari pemikiran 1, pemikiran 100 lebih baik daripada pemikiran 10. Istilahnya begini, kalau kita mau beli baju, ada toko yang jual 10 macam, ada satu toko yang 100 macam. Tentu di 100 macam ini bisa kita ambil dari yang baik dan terbaik daripada yang 10. Begitu juga dalam kerjasama. Kerjasama itu itulah dibutuhkan komunikasi. Hilangnya semangat tim. Oke, mungkin pengalaman saya dulu juga sering motong hilangkan pendapat tim. Nah, tapi tim juga berikanlah pendapat, asal jangan asal jeplak, sehingga ketidakpercayaan leadernya asal jeplak. Benar-benar waktu mau memberikan pendapat itu dipikirkan dulu, memang efektif nggak, disertai dengan data yang jelas. Contoh, bongkar barang, gimana ya bongkar barang ini dia lebih mudah, agak makan tenaga. Ini contoh nih, Pak, gimana kalau kita buat ini mobil ini, bukan motor yang GBK itu, kita transisi ini jadi mobil turun seperti ini. Mungkin kan masuk akal loh, nggak makan tenaga. Jadi memberikan pendapat itu lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, ini enggak, sekarang malas cari troli, dipikul itu anak. Penilaian kan, padahal karena trolinya malas dicari gitu. Betul kan? Dipikul lah. Emang secara tenaga kalian sudah rugi, tapi secara perusahaan operasional harusnya kerjanya 1 jam jadi 3 jam, kan 2 kali rugi. Karyawannya lelah, perusahaannya kalah dalam kejar target. Jadi hilangnya semangat tim tadi seperti itulah gagal dalam berkomunikasi. Jadi leader, kenapa dipilih leader ini yang sudah berpengalaman dan cukup dewasa? Jadi kitalah yang membuka ruang. Karena mereka yang biasanya di bawah 25, dan mungkin kita merasa ya, usia kita di bawah 25 itu pasti ada terlalu banyak ragunya. Kitalah yang membuka diri. Sehingga kalau timnya semangat,
target leader pun tercapai. Pimpinan senang, senang pimpinan senyum. Tingginya pergantian karyawan, jelas. Gagal dalam berkomunikasi akan terjadi seperti penyebab itu sudah kita rasakan di awal Putrajaya. Tak perlu diceritakan ya kan. Seperti Pak Padel ada datang enggak ya? Nah, kata Pak Padel semalam, kenangan lalu tak perlu kita bahas dulu ya. Kita berfokus kepada ke depan. Oke? Ini masih penyebab ya. Ini ke poin beberapa faktor yang harus kita filter dalam seni berkomunikasi. Jadi poin nomor 4 yang harus kita filter, artinya kita saring saat mau berkomunikasi. Pertama, memberikan keputusan yang terburu-buru. Itu salah satu kegagalan saya terdahulu. Itu jangan kita ulangi lagi. Kedua, berprasangka. Sering kita, apalagi kaum wanita nih, yang baper-bapernya ini kan, belum lagi, jadi udah, oh, bapak ini begini, kalian begitu. Tapi seperti dunia kerja profesional, jadi harus benar-benar fokusnya kepada sistem kerja, dunia kerja. Perasaan itu ditinggalkan. Kalaupun misalnya ibu-ibu atau rekan semua, perasaan itu pas masuk pintu toko itu tinggal ya. Jadi fokusnya kepada dunia kerjanya. Ketiga, kurangnya perhatian. Jadi waktu kita berkomunikasi, ya kan, handphone, gimana perasaannya? Itulah, itu harus kita filter. Jangan sampai kita lakukan saat berkomunikasi. Walaupun dengan teman yang sudah biasa, kesannya tidak menghargai, sikap mengancam. Nah, ini juga kegagalan saya dulu. Kita leader terkadang orang begini seperti itu efeknya sangat buruk kalau kita lakukan. Lemahnya kemampuan mendengarkan, seperti saya jelaskan. Kalau metode sekarang yang saya pakai, dengarkan, pahami, cermati. Dengarkan, cermati, pahami, ambil ke poin. Tapi ketika waktu didengarkan juga sudah dapat poinnya, si yang ngomong juga harus paham nanti. Jangan istilahnya, oh ini poinnya, terkadang gagal paham. Poinnya yang kita tangkap A, rupanya B yang dibilangkan. Maksudnya karena gagalnya dalam menyusun kata-kata. Selanjutnya, mengabaikan informasi yang bertentangan dengan kepercayaan kita. Mengabaikan informasi yang bertentangan dengan kepercayaan, bukan kepercayaan diri ya. Sampai sini paham ya? Oh, berarti masuk prinsip dasar komunikasi ya. Lupa saya menghapusnya tadi. Jadi prinsip dasar komunikasi dan 3 seni dalam berkomunikasi itu 4-3-nya, saya lupa menghapus. Poinnya 3 pilar berkomunikasi itu: 2 penyebab sulitnya berkomunikasi, 3 gagal dalam berkomunikasi sebabnya, beberapa faktor yang harus kita filter dalam seni berkomunikasi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Kebetulan durasinya juga sudah pas. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah wawasan rekan-rekan semua, sehingga apa yang saya lakukan akan bermanfaat juga untuk tokoh kita berikutnya, kan gitu. Jadi setiap materi pagi, misalnya ada yang kurang dipahami yang saya sampaikan, boleh nanti ditanya di grup. Nanti saya akan kirim penjelasannya, Pak, tentang ini, tentang itu, kan gitu. Karena kalau di pagi tanya jawab, waktu durasinya tidak cukup. Baiklah, durasi sudah tidak mencukupi, kita
akan mulai aktivitas seperti biasa. Sebelum mulai aktivitas kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.